satu yang menyelamatkan. Baptisan air yang benar tadi. Syaratnya harus benar. Pelaksanaannya harus benar. Hasilnya harus benar. Ayo, yang sudah baptisan, benar atau belum baptisannya? Banyak bahtera, banyak kapal yang lebih canggih dari bahtera Nuh. Tapi cuma satu yang banyak baptisan. Oh, lebih efisien. Oh, enggak susah ini baptisan, lebih enak, lebih efisien. Tapi cuma satu yang menyelamatkan. Cuma satu yang menyelamatkan. Bahtera Nuh. Baptisan yang benar. Jadi dulu zaman Nuh hanya sedikit 8 orang yang diselamatkan oleh bahtera Nuh. Sekarang kita diselamatkan lewat baptisan air yang benar. Juga hanya sedikit. Hanya sedikit. Dulu itu satu dunia ini cuma 8 yang selamat. Wah, sekarang berapa? Sedikit. Berarti banyak orang Kristen yang tidak mau masuk baptisan air yang benar. Hanya sedikit yang diselamatkan. Berarti banyak kehidupan yang tidak mau masuk baptisan air yang benar. Baru syaratnya bertobat aja enggak mau, suruh dengar firman enggak mau. Wah, kalau itu enggak baptisan, yang bisa enggak usah dengar apa-apa, langsung baptisan. Sudah enggak benar. Hanya sedikit, banyak yang tidak mau masuk baptisan air yang benar. Sudah banyak yang tidak mengalami pembaharuan, masuk baptisan tapi cuma ikut-ikut, tidak mengalami buah, tidak mengalami pembaharuan. Sekali lagi saya ulang, zaman Nuh hanya sedikit 8 orang yang diselamatkan oleh bahtera, banyak yang mati. Sekarang kita diselamatkan oleh baptisan air yang benar, juga hanya sedikit yang selamat oleh baptisan air benar. Berarti banyak kehidupan yang tidak mau masuk baptisan air yang benar, menolak baptisan air yang benar. Banyak kehidupan yang tidak mengalami pembaharuan, tidak berbuah. Setelah baptisan tidak berbuah, tidak mengalami pembaharuan, tidak berbuah, juga tidak selamat. Hati-hati, yang belum baptisan ayo berdoa. Yang sudah baptisan ayo berdoa apa? Benar baptisannya. Apa sudah menghasilkan buah? Pembaharuan, keubahan hidup, hidup baru, buah-buah sudah menghasilkan buah-buah. Kalau belum selamat. Semoga kita bisa mengerti ini. Nah, ini pembaruan hati nurani. Saja itu baptisan air. Kejadian 6 ayat 5. Di zaman Nuh, hati nurani manusia ini tidak baik, jahat, cenderung jahat. Kejadian 6 ayat yang kelima. Kejadian pasal 6 ayat yang kelima. Mari. Ketika dilihat Tuhan, ya, bahwa kejahatan manusia besar. Ayat 2 mulai, ayat 2 kemudian ayat 5. Mari. Ayat yang kedua. Ya. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan itu. Siapa saja yang disukai mereka. Anak Allah mengambil anak manusia di luar anak Allah. Tak peduli, tidak seiman, tak peduli. Siapa saja. Tak benar, tak apa-apa. Nah ini, teruskan, mari. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi. Terus. Dan bahwa segala kecenderungan hatinya. Ini hati nurani yang tidak baik, jahat. Terus. Selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ya. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi. Dan hal itu memilukan hatinya. Lalu dihukum. Jadi ini kisahnya. Kenapa ada hukuman zaman Nuh? Ada bahtera Nuh. Sebab hati manusia, hati anak-anak Tuhan di zaman Nuh, hati nurani anak Tuhan atau manusia cenderung jahat, tidak taat. Tidak taat. Hati nuraninya cenderung jahat, tidak taat. Satu praktiknya yaitu merusak nikah. Merusak nikah. Ini hati nurani yang cenderung jahat, tidak taat. Merusak nikah yang mulia dari Tuhan. Yaitu lewat kawin campur. Nah, kawin campur antara tidak seiman. Itu kawin campur. Kemudian meningkat kawin cerai. Sudah kawin cerai, menikah lagi dengan yang lain. Kawin lagi dengan yang lain. Itu kawin cerai.
Sesudah itu kawin, mengawinkan, seks bebas dan lain-lain. Nah ini merusak nikah, hati nurani yang jahat, cenderung jahat. Tidak taat, tidak baik, tidak taat dengar-dengaran. Prakteknya adalah merusak nikah lewat kawin. Merusak nikah yang mulia dari Tuhan. Nikah ini pemberian mulia hanya kepada manusia. Permisi loh ya. Malaikat tidak ada nikah, tidak ada nikah. Apalagi binatang. Makhluk lain kan malaikat, binatang nggak ada nikah. Cuma manusia. Pemberian yang mulia itu nikah. Tapi dirusak oleh orang yang hati nuraninya cenderung jahat, tidak baik, tidak taat, dengar-dengar. Lewat kawin campur, kawin cerai, sampai kawin mengawinkan. Dosa seks dengan berbagai ragamnya. Ini hati nurani. Sebab itu Tuhan menghukum. Nuh diselamatkan dengan bahtera. Nah, lewat baptisan air, permisi, bagaimana hati yang cenderung jahat ini bisa menjadi baik? Satu-satunya lewat baptisan air. Tadi 1 Petrus 3. Lewat baptisan kita memohonkan hati nurani. Lewat baptisan air kita mengalami pembaharuan dari hati nurani yang cenderung jahat, tidak baik, tidak taat, menjadi hati nurani yang baik, taat